Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembelajaran administrasi umum kali ini adalah bentuk dan struktur organisasi. Masih bersama saya Hajrani Darwis SPD. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai untuk mata pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memilih bentuk struktur organisasi, dan yang kedua, membuat bentuk struktur organisasi. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama bentuk organisasi, yang kedua struktur organisasi. Mari kita bahas bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang akan kita bahas, yang pertama pengertian dan unsur-unsur organisasi, yang kedua syarat membangun sebuah organisasi, yang ketiga tujuan organisasi, 4 tahapan kerja dalam organisasi, dan yang kelima komitmen dalam berorganisasi. Selanjutnya materi yang kedua, struktur organisasi. Kita akan membahas pengertian dari struktur organisasi itu sendiri, asas pengorganisasian, bentuk organisasi, dan struktur organisasi dan tugasnya. Kita kembali ke materi yang pertama, bentuk organisasi, untuk mengetahui pengertian dan unsur-unsur organisasi. Pengertian dan unsur-unsur organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orangnya atau pegawainya, ada kerjasama, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah syarat membangun sebuah organisasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membangun sebuah organisasi, yang pertama adanya visi dan misi. Yang kedua adanya tujuan yang jelas. Yang ketiga terdapat struktur organisasi yang terarah. Yang keempat adanya pembagian kerja yang jelas bagi masing-masing anggota. Yang kelima, waktu serta subjek dalam berpartisipasi hendaknya relevan. Yang keenam, mempunyai kemampuan dalam berpartisipasi serta untuk melakukan komunikasi timbal balik. 7. Dapat melaksanakan peran yang sesuai dengan suatu persyaratan yang sebelumnya sudah ditentukan. Dan terakhir, terdapat kegiatan yang didasari kepada kebebasan dalam kelompok. Nah, itulah tadi syarat dalam membangun sebuah organisasi. Selanjutnya kita akan bahas pada materi bentuk organisasi ini tentang tujuan organisasi. Tujuan organisasi meliputi mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta selektif, karena dilakukan secara bersama-sama. Berikutnya, untuk mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Tujuan dari organisasi ini juga untuk mencari keuntungan dan pendapatan, mengelola lingkungan secara bersama-sama, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengawasan dan kekuasaan, dan untuk menambah pergaulan serta memanfaatkan adanya waktu luang. Materi selanjutnya untuk pembahasan bentuk organisasi adalah tahapan kerja dalam organisasi. Yang pertama, menentukan macam dan luas pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan fungsi sesuai dengan urutannya secara praktis. Yang ketiga, ditugaskan kepada pihak tertentu. Yang keempat, pemberian wewenang kepada petugas untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, permintaan tanggung jawab dan kewajiban bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan. Pembahasan selanjutnya adalah komitmen dalam organisasi. Menurut Griffin, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan
Sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya? Mari kita bahas struktur organisasi dan pengertiannya, yaitu suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Asas pengkoordinasian. Asas pengorganisasian menganut 3 asas, yaitu asas sentralisasi. Semua kegiatan perkantoran untuk organisasi yang bersangkutan dipusatkan pada satu unit tertentu. Asas desentralisasi, masing-masing unit organisasi menyelenggarakan sendiri kegiatan perkantorannya, dan asas gabungan yaitu perpaduan antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bentuk-bentuk dari struktur organisasi. Yang pertama adalah bentuk organisasi lini. Bentuk organisasi lini yaitu suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahannya. Bentuk organisasi lini dan staf adalah bentuk organisasi yang merupakan perpaduan organisasi lini dan staf, dimaksudkan untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut. Seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Bentuk organisasi fungsional yaitu suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Bentuk organisasi lini dan fungsional yaitu suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit di bawahnya di dalam bidang pekerjaan tertentu, dan pimpinan tertinggi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional. Terakhir, bentuk organisasi lini, fungsional, dan staf merupakan gabungan dari organisasi berbentuk lini dan fungsional dengan organisasi berbentuk staf. Selanjutnya, struktur organisasi dan tugasnya. Struktur organisasi dan tugasnya antara lain ada komisaris, presiden direktur, managing direktur, direktur, general manager, manajer, supervisor, dan kepala bagian. Mengenai tugasnya akan dibagi sendiri oleh perusahaan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai bentuk dan struktur organisasi. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian, membawa berkah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.